Puji Tuhan, selamat pagi saudara-saudara yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kita oleh karena kemurahan dan kebaikan Tuhan, kita boleh ada sebagaimana kita ada, itu semua karena kasih karunia Tuhan. Puji Tuhan, renungan pagi hari ini saya ambil di dalam Mazmur pasal 23 ayat 6. Kebajikan dan kemurahan belaka akan mengikuti aku seumur hidupku, dan aku akan diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Di sini ada kata kebajikan. Kata kebajikan memiliki arti yang sangat indah, yaitu kasih karunia. Sedangkan kata kemurahan yaitu kasih setia atau kesetiaan Tuhan atau kebaikan Tuhan. Jadi kasih karunia Tuhan, kebaikan dan kesetiaan Tuhan akan mengikuti kita seumur hidup kita. Mengikuti kata aslinya yaitu memburu atau mengejar. Jadi secara harfiah mirip seekor predator yang memburu mangsanya, seperti singa yang memburu rusa. Jadi kebajikan dan kemurahan Allah tidak mengikuti kita dengan langkah santai, tapi kebajikan dan kemurahan Tuhan mengejar, memburu kita dengan penuh kesungguhan. Jadi di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak main-main untuk melimpahkan kasih karunia-Nya, kesetiaannya, kebaikannya dalam kehidupan kita. Tujuan kebajikan dan kemurahan dari Tuhan adalah agar kita diam dalam rumah-Nya sepanjang masa. Rumah-Nya adalah sorga yang mulia. Jadi inilah maksud mulia dari Allah bagi kita, yaitu agar kita dekat dengannya selama-lamanya. Raja Daud mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Di dalam 1 Samuel 17 ayat 34 dan ayat 36, ayat 37, di situ ketika Daud mengembalakan kambing domba, ia berhadapan dengan singa, berhadapan dengan beruang yang lapar yang mau menerkam dombanya. Saudara, kalau mungkin kita diperhadapkan dengan singa dan beruang, pasti kita akan takut, kita akan lari. Tapi di sini kita lihat Daud menghajar dan membunuh singa dan beruang. Bahkan di ayat 37 Daud berkata bahwa Tuhanlah yang telah melepaskan aku dari cakar singa dan beruang. Di sini kita melihat kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti Daud ketika dia harus menghadapi singa dan beruang. Bahkan ketika Daud harus menghadapi Goliat. Di dalam 1 Samuel 17 ayat yang ke-50, di situ dikatakan Daud mengalahkan Goliat dan membunuhnya tanpa pedang. Saudara, ketika kebajikan, kemurahan Tuhan mengikuti kita, menyertai kita, kebajikan, kemurahan Tuhan mengejar dan memburu kita, di situ kita akan melihat pertolongan Tuhan dan kebaikan Tuhan selalu menyertai hidup kita. Di dalam 1 Tawarik 18 ayat 13, di situ dikatakan Tuhan memberi kemenangan kepada Daud kemanapun ia pergi berperang. Kemanapun ia pergi berperang, Tuhan memberikan kemenangan kepada Daud karena ada kebajikan dan kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti Daud. Kebajikan dan kemurahan Tuhan juga itu selalu mengikuti kita, setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika kita berdoa kepada Tuhan, mari kita sampaikan, Tuhan, biarlah kebajikan dan kemurahan-Mu selalu mengikuti aku dimanapun aku berada sampai seumur hidupku. Saudara, inilah yang menjadi kerinduan kita. Biarlah kiranya dimanapun kita berada, apapun suasana situasi yang kita alami, kita akan melihat bahwa kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kita. Kebajikan dan kemurahan Tuhan juga selalu mengikuti Daud. Ketika ia jatuh di dalam dosa, Daud tetap mengalami kebajikan dan kemurahan Tuhan. Mazmur 51 ayat 19 di situ dikatakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk tidak akan kau pandang hina. Jadi
ketika Daud datang kepada Tuhan, mengaku dosanya dan bertobat dengan sungguh-sungguh dan tidak melakukan dosanya lagi, di sini kita melihat bahwa Tuhan tidak pernah memandang hina. Jadi Bapak Ibu Saudara, di dalam terjemahan bahasa Indonesia sehari-hari di situ dikatakan, korban bagi Allah adalah hati yang remuk redam, hati yang tunduk dan bertobat, tidak kau tolak. Jadi saudara, ketika kita berada di dalam situasi yang sepertinya kita itu berbuat kesalahan, berbuat dosa, kita jatuh di dalam dosa, tapi kita percaya bahwa kebajikan, kemurahan Tuhan tetap mengikuti kita. Bahkan Tuhan tidak menolak ketika Daud bertobat sungguh-sungguh kepada Tuhan. Yesus sendiri mengatakan di dalam Yohanes 6 ayat 37 bahwa barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Jadi Bapak Ibu Saudara, biarlah kiranya firman Tuhan ini menguatkan iman kita, bahwa dalam keadaan apapun kita, ketika kita datang kepada Tuhan, Tuhan tidak pernah menolak kita, Tuhan tidak pernah membuang kita. Karena ingat, ada kebajikan, ada kemurahan Tuhan yang selalu mengikuti kita, menyertai kita, mengiringi kita. Bahkan kebajikan dan kemurahan Tuhan itu akan mengejar dan memburu kita dimanapun kita pergi dan berada. Puji Tuhan, biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguatkan iman kita, bahwa setiap musim hidup kita, dalam keadaan apapun hidup kita, kita tetap akan melihat kebajikan dan kebaikan-kebaikan Tuhan selalu menyertai kehidupan kita. Puji Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, pagi hari ini kami berdoa Tuhan Yesus buat setiap kami yang mengikuti ibadah renungan pagi hari ini. Biarlah Tuhan dalam keadaan apapun kami ingat bahwa kebaikan Tuhan, kebajikan Tuhan, kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Kami berdoa buat mereka yang saat ini dalam keadaan lemah imannya, dalam keadaan mengalami persoalan, masalah, tekanan, bahkan dalam keadaan sakit. Bukan hanya tubuhnya saja yang sakit, tapi pikiran yang sakit, mental yang sakit, jiwa yang sakit. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, kebajikan dan kemurahan Tuhan selalu mengikuti kami. Tuhan, kuatkan yang lemah, sembuhkan yang sakit, hiburkan yang susah, bahkan yang mengalami persoalan, masalah. Tuhan, berikan jalan keluar. Kami juga tetap berdoa buat bangsa kami, buat kota kami. Biarlah kesejahteraan, kedamaian ada Tuhan Yesus buat bangsa dan kota kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Tanamkan firman Tuhan itu di dalam hati kami, sehingga apapun situasi yang kami alami, kami ingat kami akan melihat kebaikan-kebaikan Tuhan selalu mewarnai setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, yang kami minta dan alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.